Setelah peneliti menetapkan variabel penelitian, tugas berikutnya adalah membangun konstruk teoretikal setiap variabel. Padanan kata konstruk teoretikal adalah kajian teoritis, atau kajian pustaka, atau kajian analisis meta, dan lain-lain. Dalam membangun teori, peneliti hendaknya mendasarkan diri pada buku teks, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain. Sumber-sumbernya harus dipertimbangkan apakah memiliki bobot akademik atau tidak. Untuk itu, sumber pengetahuan yang sahih dan solid merupakan pertimbangan berikutnya dalam membangun suatu kajian teori. Peneliti sebaiknya memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan apakah buku teks tersebut bersifat akademik atau populer. Buku teks yang dimaksud adalah buku yang berasal dari hasil penelitian yang disebut monograf. Dalam menyusun kajian teori, peneliti tidak harus mengacu sama persis dengan nama variabel. Peneliti sebaiknya mampu melakukan improvisasi padanan nama variabel tersebut. Contohnya, variabel yang akan diteliti adalah motivasi pelayanan. Kajian teorinya dapat berasal dari motivasi kerja karena pelayanan adalah sama dengan kerja. Misalnya kecerdasan emosi. Variabel tersebut dapat saja memiliki sumber dari teori emosi, teori komunikasi, teori diri, teori kecerdasan intelijensia, teori efikasi, dan lain-lain. Setelah kajian teori disusun dengan baik, peneliti kemudian mulai mengkontekstualisasi teori-teori tersebut ke dalam kondisi populasi. Jika digambarkan skema hubungan antar sumber teori dengan populasi dan wujud konstruknya, dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Mengkaji variabel dengan beberapa sumber referensi mungkin bisa terjadi saling tumpang tindih. Mungkin ada sumber teori utamanya, kemudian kajian tersebut dikombinasikan dengan berbagai teori dan sumber referensi lainnya. Pada saat mengkaji teori, sangat penting bagi peneliti senantiasa melihat konteks populasi penelitian. Artinya, peneliti senantiasa menganalisis teorinya dan mencocokkan dengan kondisi populasi. Inilah yang kemudian disebut kontekstualisasi teori ke dalam kondisi populasi. Dari sinilah kemudian lahir konstruk teoretikal yang isinya berupa definisi konseptual, dimensi, dan indikator yang sesuai dengan keadaan populasi. Teori pada intinya berfungsi untuk menggugah inspirasi peneliti terhadap variabel yang sedang dikaji. Tugas teori adalah memberi pencerahan kepada peneliti atas variabel yang sedang dikaji. Kemampuan membangun the state of the art menjadi kunci keberhasilan peneliti. Untuk itulah diperlukan pemahaman yang baik tentang lokasi penelitian. Di mana letak konstruk itu? Konstruk letaknya di alinea terakhir untuk setiap kajian teoritis dari setiap variabel. Jadi kajian teoritis itu disusun per variabel. Jika peneliti memiliki 2 variabel, kajian teori yang diuraikan ada 2. Jika penelitian hanya melibatkan 1 variabel, kajian teoritisnya yang disusun hanya untuk 1 variabel. Misalnya menggunakan kalimat berdasarkan kajian teoritis di atas dan juga memperhatikan kondisi populasi, maka yang dimaksud dengan variabel dalam penelitian ini adalah yang ditandai dengan dimensi ini, dan indikator ini, dan seterusnya. Setiap definisi variabel memiliki kata kunci. Misalnya, variabel motivasi kerja, kata kuncinya dorongan, dan lain-lain. Kualitas, kata kuncinya mutu atau hasil atau prestasi. Kecerdasan emosi, kata kuncinya kemampuan seseorang. Kinerja, kata kuncinya prestasi setiap proses, dan lain-lain. Kepuasan, kata kuncinya pandangan atau persepsi, dan lain-lain. Pemahaman, kata kuncinya nilai atau pendapat, dan lain-lain. Jadi konstruk yang digunakan dalam penelitian
merupakan pendapat peneliti tentang variabel tersebut. Konstruk lahir karena peneliti terinspirasi dari berbagai teori atau kajian yang disusunnya. Untuk itu penempatan konstruk ada pada alinea terakhir dari setiap kajian teori setiap variabel. Isi konstruk adalah definisi konseptual menurut peneliti, dimensi dan indikator setiap dimensinya menurut peneliti yang telah dikontekstualisasi ke populasi.